Dunia, khususnya Indonesia, sekarang ini keadaan sudah serba tidak menentu. Ada orang yang pakai Vici, mengucap bismillah, tapi menjadi pencuri. Sudah nggak heran sekarang. Ada orang berkata-kata dengan menggunakan firman Allah dan Rasulnya. Pakaiannya pakaian para nabi, pakaian para rasul, tapi hatinya hati syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abkhalun nas man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq al-qadri wa miqdaril azim. Para habaib, para guru, para alim ulama, para pejabat, wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, akhina fillah al-mukarram Ustaz Abdul Hadi mata'anullah bituli hayatihi beserta anak beliau akhina Hafiz. Tadi saya mendengar bahwa acara ini ditutup jam 11. Sekarang sudah jam 11 kurang seperempat. Jadi saya tidak perlu panjang lebar. Saya hanya cuma ingin mengingatkan, menyegarkan ingatan kita, memperjelas bagaimana seharusnya kita. Saya sebelum menjelaskan ingin bertanya kepada antum semua. Tolong dijawab dengan serempak, sebagai tanda bahwa kita datang ke tempat ini, badan kita bawa, akal pikiran pun kita bawa, dan hati semangat kita bawa. Apa agama kita? Siapa Tuhan kita? Allah. Apa kiblat kita? Ka'bah. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Apa kitab yang menjadi pedoman hidup kita? Al-Quran dan hadis. Tolong matanya ke sini semua. Yang lagi bicara di sini. Dunia, khususnya Indonesia, sekarang ini keadaan sudah serba tidak menentu. Ada orang yang pakai Vici, mengucap bismillah, tapi menjadi pencuri. Sudah nggak heran sekarang. Ada orang berkata-kata dengan menggunakan firman Allah dan Rasulnya. Pakaiannya pakaian para nabi, pakaian para rasul, tapi hatinya hati syaitan. Juga sudah tidak heran saat ini.
Tuhan kita satu, yaitu Allah. Nabi kita, mana salawatnya? Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi setelah beliau. Kitab pedoman hidup kita Al-Quran. Kiblat kita Ka'bah. Bahasa sholat kita bahasa Arab. Semua menunjukkan satu. Lalu kenapa sekarang banyak agama ini orang bawa macam-macam? Kunci kesalahannya cuma satu. Kenapa? Karena menjadi Islam ada orang yang hanya bangga dengan sholatnya. Padahal ayat Al-Quran menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat yang mereka itu lalai dalam menunaikan hak-haknya sholat. Sholat sering mundar-mandir ke masjid tapi nggak bisa dipercaya, nggak jujur. Prinsip dijual, agama dijual. Ngomong pagi lain, sore lain. Tergantung bertemannya dengan siapa. Mulut mengucapkan ayat Quran, begitu dibayar berubah. Zakat, yang kaya-kaya juga mengeluarkan zakat, tapi kalau datangnya campur riba, mana mungkin duitnya bisa menggugurkan hukum zakat. Haji mundar mandir, umroh juga mundar mandir, tapi duitnya dari mana? Alhasil semua poin-poin ibadat, kalau sudah sholatnya saja masih perlu diperiksa, apalagi ibadat yang lain. Ternyata umat Islam jumlahnya banyak, tetapi ketika suara kejujuran diperdengarkan, bermacam-macam anggapan. Ada yang menganggap begini, ada yang menganggap begitu. Kenapa? Kalau mereka diajak jujur lalu mau, yang mereka pikirin jabatannya bakal hilang. Kalau mereka diajak jujur lantas mau, kayaknya hilang. Kalau mereka diajak jujur lantas mau, maka putus hubungan dengan teman-temannya. Jadi ternyata penyebab utama, walau takbir berkumandang di mana-mana, kalau hati umat Islamnya belum membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, maka itu hanya sekedar suara dan hiasan kata. Allah Akbar, Akbar min kulli syai', lebih besar daripada segala sesuatu. Jabatan kecil, yang besar, yang besar, jawab yang serempak. Harta kecil, yang besar, ulama kecil, yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya walau orang berpenampilan sebagai ulama, kalau dakwanya sudah tidak sama dengan Rasulullah SAW, jangankan yang bukan keturunannya, yang keturunannya sekalipun tinggal, jangan diikuti. Kenapa? Karena asas agama bukan sholat, asas agama bukan zakat, asas agama bukan haji, asas agama bukan umroh, bukan dan bukan. Ternyata asas agama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Siapapun itu, belajar jauh dimanapun dia, siapapun gurunya, kitab apapun sudah dibaca, kalau di dalam mulutnya mengucapkan firman dan hadis, tetapi hatinya berisi syirik dan dengki, maka orang ini akan disumpah-sumpahi oleh ayat Quran dan hadis yang dibacanya. Jadi tidak heran kalau sekarang ini umat Islam banyak tapi diombang-ambing ke sana kemari. Tadi Bapak Damit sudah ngomong, jangan jadi bui. Betul. Kenapa? Allahnya saja tidak ditaati, bagaimana mungkin bisa taat kepada siapapun? Kita bisa mengatakan guru saya fulan, kalau Allahnya dilawan, guru juga pasti dijual. Kalau kepada Rasulullah SAW saja tidak taat, sudah nyata al halal bayyin wal haram bayyin, halal jelas halalnya, haram jelas haramnya, tetap maunya yang di tengah-tengah. Belajar mungkin dari mulai ngeliwat nasi, makan cuma sama kepala japu, nggak pakai pici lagi tuh japunya. Berebut sama temen. Belajar dari mulai fa'ala yaf'ulu fa'lan, belajar ilmu tafsir hadis segala macam. Begitu keluar bukan ngajakin orang jadi jujur sama Allah dan Rasulnya,
Tapi malah mencarikan dalil buat orang membantah Allah dan Rasulnya. Ini jahanam, bukan ulama yang begini. Rumus yang harus digaris bawahi dengan stabilo yang sangat tepat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita benar maulid, setiap dengar nama Rasulullah Sallallahu. Sebab orang yang tidak bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut, tidak akan bisa matanya melihat beliau nanti di padang mahsyar. Kalau sudah tidak bisa melihat beliau di padang mahsyar, belum tentu bisa masuk dalam surga. Inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki para hamba. In asyu su'ada, kalau hidup mereka itu bahagia. Wa in matu syuhada, kalau mati mereka mati syahid. Qalu man hum ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama, rajulun aktsarus salat alayya, seseorang yang banyak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi. Sukses maulid biar nggak makan juga kalau udah dengar nama Nabi solawat dulu. Biar suguhannya ikan dari emas, bukan ikan emas, ikan dari emas. Sayurnya kuahnya madu hadramut. Minumnya susu dari Syam yang paling bagus. Tiap maulid kalau dengar nama Rasulullah nggak sholawat, mending jangan maulid. Sebab malu kita. Ntar waktu ada orang komentar maulid bid'ah ngamuk. Tapi kitanya sendiri nggak pernah mau ta'zim, nggak pernah mau hormat kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang bakal matinya, bakal hidup bahagia, kalaupun mati syahid, adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi SAW. Rajulun aktsarus salat alayya. Yang kedua, wa rajulun yuhibbul awliya, seseorang yang mencintai kekasih Allah. Siapa itu kekasih Allah? Yang berjubah? Bukan. Yang berimamah? Bukan. Orang kekasih Allah itu walau badannya bertato, tapi di hatinya ada takut kepada Allah. Dia memuliakan Allah, dia patuh kepada aturan-aturan Allah. Dia selalu mengatakan shadaqallahul azim kepada ayat-ayat Allah. Dia mengatakan shadaqa Rasulullah SAW kepada hadis-hadis Nabi. Itu kekasih Allah. Jadi kita jangan hanya beriman kepada orang dengan melihat penampilan, dengan mendengar gaya bicara dan lain sebagainya. Kalau iblis nggak pinter ngomong, kalau iblis nggak alim, Nabi Adam nggak turun dari surga. Paham ya? Setan paling tahu cara ngegoda orang. Buat ustadz, setannya juga yang level ustadz. Nah, kalau buat ustadz, setannya diutus yang kagak bisa ngapa-ngapain, kalah sama ustadz. Dan setan nggak pernah kapok. Begitu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi, entar dia balik lagi. Kita baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia pergi, dia balik lagi. Supaya setan nggak bolak-balik, bagaimana caranya? Deketin orang-orang soleh dan istiqomah dalam beramal ibadah. Tujuannya bukan nyari dicintain pejabat, tujuannya bukan supaya dihormatin orang kaya, tetapi supaya disayang oleh Allah dan Rasulnya. Kalau umat Islam begitu tuh, jangankan pakai ngomong, buang ludah. Orang kafir suruh langkain tuh ludah, nggak bakal bisa, jengkang. Kenapa? Karena di lidahnya jujur, baca-baca juga, bohong pernah. Ini kadang-kadang zikir jidat kepada hitam, tanah saudaranya diberi. Duit anak yatim dimakan. Gimana kira-kira itu? Bapaknya meninggal, ninggalin saudara ada 5, yang paling tua balik nama aja tuh tanah semua. Ada nggak yang begitu? Coba nunjuk ke saya merem. Tuh yang begitu-begitu mau teriak-teriak, mau hadir maulid di langit, lagi jalan lagi di bumi, kagak ada artinya. Sebab kita itu yang diperintah bukan memuji-muji Nabi. Nggak ada yang bisa memuji Nabi. Nabi sudah terpuji. Apa yang kita utarakan tentang Nabi paling cakep, emang cakep, paling cakep itu udah ada sama Nabi. Nabi lembut dalam bicara, nggak perlu disebut, emang udah ada.
Makanya Imam Muhammad Al-Busiri di dalam urdahnya menyatakan salah satu daripada fasalnya, fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bi fami. Keutamaan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi kalau kita lagi dikasih maulid nih, berarti kita lagi disayang Allah nih, lagi dihormatin sama Allah. Kalau nggak dihormatin sama Allah nggak bisa maulid. Di luar sana masih banyak orang yang mencela-cela maulid, kita malah girang bisa maulid. Padahal orang juga kan itu yang nyela. Yang nyela sama yang maulid sama-sama orang bukan? Tapi hatinya beda. Makanya sekarang Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Yang tato-tato lagi dipanggilin ke musola, ke majelis, ke masjid, lagi dipanggilin. Yang katanya oknum-oknum kiai, ustadz segala macam lagi ditendang-tendangin sama malaikat. Makanya jangan pada bangga jadi ustadz jadi kiai, jangan pada bangga, jaga iman. Yang pada punya tato jangan kecil hati, Allah Maha Pengampun. Paham ini? Ini rasa-rasanya nih, ini bukan suudzon ya, rasanya nih kira-kira ini merasanya. Ini yang hadir ada nggak kira-kira yang waktu maulid di mana ada handphone orang jatuh dipungut dan dipulangin, ada nggak kira-kira? Nggak apa-apa, astagfirullahaladzim, tapi cari orangnya. Cicil, kalau udah punya duit cicil. Jangan tobat dan nasuhan, tobat dan nasuhan, handphone dipegangin terus, itu tobat goblok namanya begitu. Paham ya? Jadi siapa tuh hamba yang kalau hidup bahagia? Yang banyak sholawat. Siapa tuh hamba yang hidup bahagia? Yang senang sama waliullah. Ada kebo di sawah. Kebo? Gak heran kan kebo di sawah? Kalau kebo di masjid itu kita heran. Banyak kan sekarang kebo di masjid? Banyak. Allah dan Rasulnya ngomong ke sono, dia kemari. Megang tongkat lagi hari Jumat. Orang suruh dengerin. Pindah masjid aja udah kalau yang begitu mah. Pindah masjid lain. Calo khotbah. Masa calo agama khotbah? Kagak boleh. Udah mendingan jadi calo tanah lu daripada dapat duit cuma seminggu sekali hari Jumat, mending jadi calo tanah. Sekali panen gede duitnya. Tiap hari gua map aja. Yang punya tanah orang, yang mau beli orang bisa kagak jadi gara-gara dia tuh calo sialan dangkalan tuh gitu. Ada nggak di sini? Ada. Nggak bakalan keluar omongan begini kalau nggak ada mah. Orang kalau saling cinta mah kan kepancing yang ada di hati. Asal jangan merengut begitu kena, jadi ketahuan lu. Kamu diem aja. Gua tuh, itu gua tuh. Jangan pakai pulang tuh gak kata sebelah. Iya nih. Paham? Jadi kepada kekasih-kekasih Allah kita mesti cinta. Jangan dibenci, jangan dimusuhin. Kalau ada orang benci kepada kekasihnya Allah, sesungguhnya orang itu sedang perang dengan Allah. Mana ada yang menang perang sama Allah? Firaun aku Tuhan kelelep. Apa kayak kang jala? Oh tukang jala kelelep pantas. Kang mancing. Yang kalian pancing masuk ke kedung. Pantas dia kelelep. Mengaku Tuhan kelelep. Namrud ngaku Tuhan juga, sampai ngajakin perang, mau Allah dipanah langit. Bego. Matinya pakai apa? Pakai nyamuk. Disuruh masuk tuh nyamuk sama Allah. Nyamuknya mah kecil. Kalau bagi Allah maka nyamuk sama langit sama. Kalau buat kita nyamuk sama langit beda. Kalau bagi Allah nyiptain langit pakai kalimat kun, nyiptain nyamuk juga pakai kalimat kun. Jadi Allah tidak tersentuh kesulitan. Jika arada syai'an yakun lahu kun. Sama. Diutus nyamuk. Matinya dihinain sama Allah pakai nyamuk. Masuk di kuping nyarang itu nyamuk. Kalau mau tidur manggil budak pakai sendal, suruh keplakin kepalanya baru bisa tidur. Masih Tuhan keplakin pakai sendal. Ntar gue madep sono nih ngomong. Jadi kalau mau sombong melihat dulu. Kalau kepaduk masih berdarah enggak? Sakit gigi masih merengut enggak? Gitu, masih suka cekutan enggak? Orang biar pangkatnya tinggi banget Pak, dikasih cekutan 3 hari aja.
Gak bener-bener. Lagi apel. Barisan. Jelek. Paham ya? Kalau masalah sombong mau pejabat, mau jenderal, mau kiai, mau ustadz, mau habib, jelek. Ngerti itu? Selendang itu sombong itu selendangnya Allah. Ini bisa lebih nih ujung-ujungannya. Gak jujur berarti. Jam 11 pagi emang bisa lanjut. Enak bener duduk sembari ngomong lanjut, langsung berdiri. Paham itu? Yang ketiga nih yang paling berbahaya nih, yang sekarang banyak nih. Rajulun la yahqid ala akhihil muslim. Seseorang yang tidak punya iri dengki kepada saudara Islamnya. Sekarang yang ini pakai jubah, ngomong agama ceder. Bener. Yang ini pakai jubah juga, ngomong lagi ceder. Bener juga. Kata kita dua-duanya bener. Tapi kalau kata Allah pasti ada yang beda salah satu. Yang ini ngomong ceder. Benar. Yang ini ngomong juga tentang agama, ceder. Benar. Tapi diperiksa sama Allah. Ini yang ngomong benar karena dengki sama ini. Karena kesel ini dianggap tokoh. Karena ini kesel dianggap ini orang mulia. Makanya pakai agama, hantem tuh orang yang udah dianggap mulia oleh orang lain. Ini yang terjadi banyak begitu. Paham itu? Paham. Hebatan gua sama dia mah itu seakan-akan tuh begitu. Pakaiannya mah sama, kitabnya juga sama, ayat Qur'annya sama yang dibaca, hadisnya juga sama, ngajinya juga sama-sama ulama. Paham? Saya mau nanya nih sebelum saya tutup. Cecek sama toke beda nggak? Beda. Cecek sama toke, jawab yang rame kan makan di sini makan jangan takut. Cecek sama toke sama nggak? Beda. Cecek toke kadal sama nggak? Ya. Cecek toke kadal komodo sama nggak? Ya. Jenisnya berbeda juga. Ada cecek sama toke dua nih, berdua dia nih, beda dia tuh. Ya, tinggal di masjid. Tinggalnya di masjid di mihrab. Asal orang sholat denger orang baca Fatihah segala macam. Ada nggak kiai toke? Terus jadi kiai nih toke karena 13 tahun di masjid jadi kiai, ada nggak? Toke ya tetap toke, mau pakai apa kek? Lu pahamin omongan gua, lu jangan nganggut-nganggut doang lu. Jadi ternyata saya ingin garis bawahi sekarang. Mau nggak diledek jadi orang Islam? Taatin Nabi SAW. Kalau udah katanya begitu jangan pakai ditawar-tawar. Ada maling ngaji sama ustaz, nyolong dapat banyak, dapat HP 8, motor dapat 4, datang ke rumah ustaz, assalamualaikum pakai peci. Maling nggak datang ke rumah ustaz pakai peci. Ustaz Abdul Aziz yang maling dari maling banyak nggak? Ayo lu jujur sama gua. Banyak, di mana juga banyak kiai yang datang. Kiai namanya orang nyari apa juga beli apa juga ada. Namanya Indomaret. Minta doa kaya datang ke kiai, minta naik jabatan datang ke kiai. Pokoknya Pak Kiai, gue udah ngalamin kayak gue bisa ngomong juga. Doain saya Bib, saya lagi ada objek nih. Pokoknya kalau kena hasil Habib mah diem aja, lah bener-bener diem. Orang gila. Ngerti? Salah Bang Edel. Jadi ternyata ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang bikin Islam jadi terkenal. Datangnya Nabi sendiri dimusuhin sama Abu Jahal sama Abu Lahab, tapi Nabi sabar terus dakwah. Dapat sahabat satu dukungnya bener-bener dukung, bukan cium tangan bolak-balik sudah ustaz dicolong. Kue belum ditawarin, belum ngambil. Waktu ustaznya duduk ditawarin, ayo makan. Dari ustaz, ke dalam nggak dikit. 4 tinggal 1. Banyak yang begitu. Udah deh ya Allah, aku aja ketahuan bagaimana malaikat. Jadi kalau kita taat kepada
agama, insya Allah kita bakal jadi orang yang mulia. Jadi siapapun dia, bagaimanapun pakaiannya, belajar dimanapun dia, kalau hatinya berisi dengki, nggak mau tuh saudaranya dimuliain orang, nggak mau. Pakai agama juga buat nyerang saudaranya. Ini banyak banget sekarang ini. Jangan lagi awal Habib aja kalau begitu jelek. Nabi itu nggak demen. Jadi ternyata kebo yang tadi ada di sawah tiba-tiba diizinkan oleh Allah bisa ngomong bener. Kita yang manusia kudu terima walau dari kebo. Pakaiannya bukan main dah, sampai ke serimpet-serimpet. Kalau ceramah terbang. Tapi ngomongnya ngaco. Tinggal. Kenapa? Karena yang perlu kita taati adalah Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi. Jadi kuncinya apa? Hormat sama agama, patuh sama agama, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah SAW. Orang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah. Diterima. Yahudi Nasrani bilang Allah itu Tuhan, tapi karena nggak ngakuin Nabi Muhammad sebagai Nabi, nggak diterima keimanannya. Begitu pula kita. Kalau kita tidak suka membaca sholawat, kita tidak suka kepada wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, dan kita masih punya dengki, jangan harap kita bisa mulia walau bangun 1891 masjid. Berapa duit itu? Walau ngomong agamanya pinter, walau kalimatnya rapi, kalau orang yang punya hati dengki tetap ketahuan arahnya kemana dia punya omongan, dia punya maksud. Jadi buanglah dengki dari hati. Kalau ada saudara punya mobil, girang, alhamdulillah saudara gua beli mobil, walaupun gua belum punya mobil. Sewaktu-waktu kalau gua mau pergi jauh, gua bisa pinjam, walau belum tentu dikasih. Namanya kita nggak dengki. Jangan kalau orang beli mobil dari mana gitu? Dari mana? Kemarin baru bangun rumah, kalau beli mobil lagi itu dari mana? Akhirnya orang kaya lo mampus. Paham itu? Orang beli motor girang, orang punya ini girang, itu tanda hati bagus. Saudara dihormatin orang girang. Waktu ada orang nggak benar, kasih tahu, nasihat. Ya. Yang penting kita mulai cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melalui sunnah-sunnah nabinya yang kita anggap enteng buat kita. Jangan udah maulid di mana aja, udah ngaji di mana aja, makan masih tangan kiri, minum masih tangan kiri. Kita liatin aja dah, kalau ada orang nih ustadz atau siapa begitu tuh kita perhatiin. Waktu dia makan kita perhatiin. Begitu dia makan tangan kiri, wah ini ustadz bisa ngomong agama tapi nggak jalanin sunnah. Maka berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Kenapa? Karena di hatinya nggak ada refleks ta'zim kepada Rasulullah SAW. Karena begitu makan kita pakai nampan, pakai apa makannya? Lihatin itu. Ya, kalau ada yang makan tangan kiri, buru-buru minggir. Itu. Sebab yang makan tangan kiri itu setan. Kata siapa? Kata Nabi. Yang minum tangan kiri setan. Kata siapa? Kata Nabi. Paham itu? Jadi hormati agama, laksanakan terus maulid. Yang penting ruhnya maulid, bersolawat harus kita kerjakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.